Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kami dari kelompok 30. Di sini kami akan menjelaskan tentang skema database dari aplikasi yang kita buat. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Lukman Asari dari F18E, ada Dani Suherman dari F18A, dan ada Tridenda dari F18F. Untuk kelas diagram ini akan dijelaskan oleh Dani. Silakan, Dani. Oke, penjelasan pertama akan dijawab oleh saya mengenai kelas diagram. Di sini terdapat 8 tabel. Dari ketujuh tabel ini, mereka saling berhubungan, tetapi di indeks random, dia tidak terhubung dengan yang lainnya, karena memiliki nilai yang tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah atau dikurangi, karena dia otomatis terdapat di dalam database-nya, bukan dari aplikasinya. Kemudian di tabel user, terdapat user ID, yaitu dengan integer, username dengan varchar, password dengan varchar, memiliki fungsi untuk login dan logout. Di dalam tabel kriteria, itu terdapat kriteria ID dengan integer, user ID dengan integer, name dengan varchar, terdapat fungsi add, edit, dan delete. Di kriteria comparison, yaitu terdapat CPID dengan integer, user ID dengan integer, kriteria ID 1 dengan integer, kriteria 2, kriteria ID 2 dengan integer, value dengan float. Kemudian di fungsinya terdapat add dengan edit. Kemudian di tabel alternatives terdapat alternative ID dengan integer, user ID dengan integer, kemudian name dengan varchar, terdapat 3 fungsi, yaitu add, edit, dan delete. Kemudian di alternative comparison terdapat ACID dengan integer, user ID dengan integer, alternatif 1 dengan integer, alternatif 2 dengan integer, value dengan float. Terdapat 3 fungsi, yaitu add, edit, dan delete. Kemudian di VP alternatives terdapat VPA ID dengan integer, user ID dengan integer, alternatif ID dengan integer, criterion ID dengan integer, value dengan float. Terdapat 2 fungsi, yaitu add dan delete. Yang terakhir ada VP kriteria. Terdapat VPC ID dengan integer, user ID dengan integer, kemudian kriterian ID dengan integer, value dengan float. Terdapat 2 fungsi, yaitu add dan delete. Oke, selanjutnya materi ERD-nya akan dijelaskan oleh Mas Denda. Silakan Mas Denda. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan ERD-nya. Nah, ini tampilan ERD-nya. Dari seluruh tabel ini, kita lihat dulu dari user. Di dalam user ini terdapat ada primary key, 1 yaitu user ID, dan berrelasi dengan PV kriteria, PV alternatif, dan lain-lainnya yang di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Terus hubungannya itu dari users ke PV kriteria, user mungkin dimiliki 0 atau lebih oleh PV kriteria. Kemudian yang untuk hubungannya ke PV alternatif, user mungkin dimiliki 0 atau lebih oleh PV alternatif. Nah, kemudian ke tabel berikutnya, alternative comparison, user mungkin dimiliki 0 atau lebih alternative comparison. Sama halnya ke 3 tabel berikutnya, kriteria comparison, dan alternatif. Pada tiap-tiap foreign key, PV kriteria memiliki foreign key user ID. PV alternatif memiliki foreign key user ID.
begitupun 4 tabel lainnya, alternative comparison, memiliki foreign key user ID, alternatif, kriteria comparison, dan kriteria. Nah, terdapat satu tabel yang tidak memiliki foreign key, karena tadi sudah dijelaskan itu tidak berhubungan dengan tabel lainnya. Di sini hanya memiliki primary key saja. Berikutnya untuk bagian implementasinya itu akan dijelaskan oleh Lukman Asyari. Silahkan Lukman. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari untuk database dari aplikasi yang kita buat. Di sini sudah ada skema database-nya, berisikan tabel-tabel, ada alternatif comparison, kriteria comparison, index random, PV alternatif, PV kriteria, dan user. Nah, selanjutnya di sini ada implementasinya, skemanya. Seperti yang sudah dijelaskan pada tadi, di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja. Di sini untuk AP employee kriteria berisikan ID sebagai primary key dengan integer 11, lalu ada user ID dengan sebagai foreign key dengan integer 11, lalu ada name berisikan varchar dengan panjang 250. Di sini ada AP employee user, harusnya ini dijelaskan pertama tadi, sorry. Berisikan user ID dengan integer 11, lalu ada username, varchar dengan panjang 250, dan berisikan password varchar dengan panjang 250 yang berhubungan dengan tadi sudah dijelaskan employee kriteria, lalu ada AHP employee, PV kriteria dengan berisikan ID integer dengan panjang 11, lalu user ID sebagai foreign key dengan panjang 11, dan ada criterion ID dengan integer panjang 11, lalu ada value dengan float. Lalu ada alternatif juga, di sini berisikan ID sama seperti tadi, lalu di sini ada name, varchar dengan panjang 250. Lalu selanjutnya ada kriteria comparison. Di sini ada ID user sama seperti tadi, yaitu primary dan foreign key. Ada criterion dengan panjang integer 11. Lalu ada criterion ID 2 dengan panjang integer 11. Lalu ada value berisikan float. Selanjutnya ada berhubungan dengan PV alternatif dengan ID sebagai primary key dan user ID sebagai foreign key dengan integer masing-masing dengan panjang 11. Lalu ada alternatif ID dengan integer panjang 11, lalu ada kriteria ID dengan integer dengan panjang 11, dan ada value dengan float. Lalu di sini ada alternatif comparison berisikan ID dan user ID dengan panjang integer masing-masing 11, lalu ada alternatif ID 1 dengan integer 11, lalu alternatif ID 2 dengan integer 11, dan comparison ID dengan panjang integer 11, lalu ada value berisikan float. Nah, untuk indeks random ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini tidak berhubungan dengan tabel manapun, karena sudah ditetapkan dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Untuk indeks random sendiri berisikan dengan ID dengan integer 11 dan summary integer dengan sum integer dengan panjang 11, lalu ada value dengan float. Mungkin untuk penjelasan tabel database ini hanya sekian saja karena sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dani dan Denda. Mungkin untuk presentasi dari kami cukup sekian. Bila mana ada kesalahan atau cara penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.